Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita kami. Kali ini, saya menyajikan berita sejarah Candi Gentong yang berada di Provinsi Jawa Timur. Para pemirsa yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita kami, perlu diketahui bahwa Candi Gentong ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Candi ini beri nama Candi Gentong karena saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat, berupa gundukan tanah seperti gentong, dan terdapat banyak fragmen di lokasi tersebut. Candi Gentong dibagi dalam dua bagian, yaitu Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2. Lokasi Candi Gentong 1 di sebelah selatan dari Candi Gentong 2. Candi Gentong 1 berupa struktur berdena bujur sangkar yang terdiri dari 3 candi berjajar. Candi Gentong 2 berupa struktur bangunan seluas 18,5 x 18 meter yang terdiri dari bangunan utama berdenah bujur sangkar yang berukuran 7,10 x 7,10 meter dan dikelilingi 7 bangunan lebih kecil yang ditata dengan posisi sesuai arah mata angin. Berdasarkan temuan stupika dan temuan lainnya mengindikasikan bahwa bangunan ini bernafaskan Buddha. Candi Gentong ditemukan pada tahun 1889 dan dicatat oleh Verbeek dalam TDJ 33 pada tahun yang sama. Selanjutnya, Nobel melakukan penelitian pada candi ini pada tahun 1907 dan disusul MG Krom pada tahun 1923. Pemugaran terhadap candi ini dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1995, tahun 1996, tahun 1998, tahun 1999, hingga tahun 2024. Perlu diketahui bahwa Candi Gentong ini berdiri pada masa Kerajaan Majapahit di era Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi. Menurut keterangan dari juru pelihara Candi Gentong Bapak Rokiel, dari hasil ekskavasi tahun 1994 tahun 1995 dan mendapatkan temuan berkumpulan stupika arang dan 2 fragmen arca Buddha, sedangkan temuan terdapat pada Candi Gentong 1 ini. Bentuk stupika tersebut terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil dan dipahatkan inskripsi berisi mantra Buddha pada bagian bawahnya, sedangkan temuan lain berupa arca Buddha terdapat di sisi timur struktur candi. Kondisi kedua arca itu kepalanya telah hilang. Temuan arang selanjutnya dilakukan tes carbon dating di Laboratorium Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung, dan hasil penanggalan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Candi Gentong berasal dari masa Kerajaan Majapahit, khususnya periode pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Candi Gentong ini mempunyai pintu yaitu di bagian barat dan terdiri dari beberapa bilik. Candi Gentong 1 memiliki ukuran 24,5 meter. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, untuk mengetahui lebih lengkapnya sejarah candi ini, nanti kita ikuti penjelasan dari juru pelihara Candi Gentong. Sebelumnya kita mendengarkan keterangan dan penjelasan dari juru pelihara, marilah terlebih dahulu melihat sekeliling Candi Gentong ini. Para pemirsa yang setia, perlu kami beritahukan bahwa Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2 ini sering digunakan untuk kegiatan spiritual bagi orang-orang Kejawen, untuk mendoakan leluhurnya dan mendoakan dirinya.
pemirsa News Patroli TV yang setia, sekarang marilah kita menuju ke Candi Gentong 2 untuk melihat bentuk bangunan candi ini. Inilah tampak dari Candi Gentong 2 yang ditemukan pada tahun yang sama dengan Candi Gentong 1 tadi. Terlihat ini adalah sebuah sesajen yang sengaja ditaruh di atas gundukan tanah oleh seseorang. Itu artinya candi ini benar-benar masih digunakan untuk spiritual. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sekarang mari kita dengarkan penjelasan atau keterangan dari juru pelihara Candi Gentong, yaitu Bapak Rokiin. Saya dengan nama Bapak Rokiin sebagai juru pelihara di sini, juga juru pelihara situs atau penjaga budaya juga, penata taman juga, dan satpam juga pengamanan gitu. Pak Rokiin, Ya, Pak Rokiin, iya Pak Rokiin. ya Pak Rokiin, bisa dijelaskan atau bisa diwakilkan terkait dirinya situs Candi Gentong ini. Kalau Candi Gentong ini berdirinya kita nggak bisa pasti karena belum tahu berdirinya itu tahun berapa. Kalau dari hasil ekskavasi yang kita temukan yaitu berupa arang, berupa stupika, dan juga apa itu arca Buddha 2 di sini tuh kita bisa menyimpulkan yang pertama itu temuan stupa. Stupika itu kalau dilihat dari apa itu teman-teman yang berada di Nusantara atau di Indonesia, ternyata itu bertahunkan atau sekitar abad 9. Kalau dari karbon dating yang dibawa ke Bandung ATP itu ternyata bertahunkan 1360. Kalau dari ada Buddha 2 yang ditemukan di sini ternyata itu berlatarkan kan dari kerajaan Majapahit gitu. Berarti candi ini bisa juga berdirinya itu sebelum Majapahit dan diperbarui lagi oleh kerajaan Majapahit gitu. Tapi di eranya? Di era, kalau dari temuan arangnya itu dari era Raja Hayam Wuruk apa dating tadi. Dengan luas berapa? Kalau Candi Gentong ini Gentong 1 itu memiliki ukuran 23,5 dan ditambah pintu atau penampi di arah barat itu 23,5 persegi dan ditambah pintu di bagian barat. Berarti mulai ekskavasi tahun berapa? Kalau ekskavasinya tahun 1995 sampai tahun 2000 itu 2 situs atau 2 benda cagar budaya. Ini Gentong 1 dan 2 gitu. Untuk Gentong 1 dan 2 itu bedanya apa? Bedanya ya juga bentuknya, bentuk atau bangunannya. Kalau Candi Gentong 1 ini memiliki 3 struktur, Pak.
bagian pertama memiliki struktur yang pertama itu ukurannya 5 meter persegi dan ketebalannya itu ada 2 meter. Dan yang struktur yang kedua dipisah oleh lorong itu ukurannya 1 meter, itu ukurannya kurang lebih 11 meter. Dan bagian luar atau struktur yang ketiga itu ukurannya 23,5. Dan yang ketiga inilah bangunan yang sangat unik karena sepertinya pembangunannya dibangun di atas tanah atau lebih tinggi daripada struktur yang 1 dan 2. Dan juga terdiri dari beberapa bilik. Sepertinya mengelilingi pusat atau bilik yang pertama tadi, ukurannya 5,5 meter persegi tadi. Dan yang kedua, bangunan kedua itu hanya berbentuk, kalau bagian luarnya seperti horizontal, kalau bagian dalam itu sepertinya vertikal, ada yang bata yang masuk ke tengah. Dan yang luar atau yang tiga itu terdiri dari beberapa bilik mengelilingi itu. Tapi banyak yang hilang. Kalau bagian timur itu masih terlihat sepertinya bilik-bilik dan juga ada dinding yang masih utuh bagian luarnya. Kalau bagian dinding bagian selatan utara dan juga bagian barat, apalagi di tempat ini ada pendukungnya seperti tangga, itu sudah hilang semuanya. Jadi untuk fungsinya sebagai apa Candi Gentong? Kalau Candi Gentong 1 fungsinya kita dari cerita masyarakatnya dulu nih. Oke. Dari cerita masyarakatnya, gentong itu identik dengan air, Pak. Ini dihubungkan dengan Candi Brau. Candi Brau itu dari masyarakat menceritakan di sana tempat pembakaran karena itu brau, dan di sini gentong itu identik dengan air, jadi di sini tempat memandikan jenazahnya gitu. Itu dari ceritanya. Kalau dari hasil ekavasinya ternyata ditemukan beberapa stupika, dan stupika itu biasanya digunakan untuk sepertinya berdoa, atau kita nggak bisa menjelaskan untuk betul sebenarnya stupika itu untuk apa. Biasanya itu kadang-kadang kalau dari arkeolog yang menerangkan dari Borobudur itu bahwa stupika itu biasanya dibawa oleh peziarah-peziarah dan diletakkan di tengah untuk berdoa, memohon entah itu apa, untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk diri pribadinya kita nggak tahu juga, karena hati orang itu tidak sama kan gitu. Jadi candi ini pernah dibuka atau belum? kalau candi ini pemugarannya belum pernah, hanya tambal sulam, Pak. Karena tidak sepertinya ini kalau dibugar candi ini bisa-bisa kelihatan baru karena dinding-dinding bagian luar itu semuanya sudah hilang semua. Itu hanya yang sebelah timur saja yang nggak sedikit, kurang lebih ya berapa meter, 5 meter itu yang masih tersisa yang utuh. Dan kalau memugar itu bisa-bisa candi ini bagian luar itu seperti baru, apalagi tangga bagian barat ini sudah habis semuanya sepertinya. Itu seperti kalau dibuatkan lagi itu, kalau pemugar itu bisa, karena kan bisa menutupi bata yang asli itu. Kalau kemungkinan besar kalau bisa itu harus melalui kajian yang luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab betul apa enggak bentuknya seperti ini kan gitu. Itu bisa-bisa nanti dikomplain, bisa juga orang-orang yang tahu nah gitu. Apalagi sesudah dibugar ternyata menemukan sebuah informasi yang detail mengenai candi ini, akhirnya dikomplain bisa juga. Itu harus melalui kajian atau apa itu penelitian yang lebih lanjut gitu. Jadi tidak ada apa ditemukan relief atau apa ya? Di sini di Candi Gentong 1 ini tidak ada relief, hanya tadi ditemukan 2 arca Buddha 2, tapi sayangnya nggak ada kepalanya. Itu ditemukan di sebelah timur, dan juga tadi saya terangkan ada stupika. Stupika itu bentuknya ukurannya kecil, terbuat dari tanah liat. Itu ada sepertinya mantra yang mengelilingi atau doa atau mantra, nah itu bahasanya bahasa Jawa kuno yang mengelilingi stupika tadi. Terus sepertinya ada beberapa macam tulisan itu. Masih ada arcanya itu. Arca dan stupikanya disimpan di pengelolaan informasi Majapahit sekarang, atau umumnya itu dikenal dengan museum gitu. Umat Buddha yang
masih mensakralkan. Kalau di sini masih ada menyakralkan karena bukan orang Hindu atau bukan orang Buddha, ternyata orang Kejawen. Jadi Orang Kejawen itu walaupun dia berkeyakinan seperti Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, ternyata ada juga orang-orang seperti itu yang menghormati leluhurnya, mengirim doa, gitu banyak sekali. itu Kal- setiap apa bulan apa atau apa? Itu enggak ada seperti itu, sepertinya setiap kalau ada dia kepingin dia mau meditasi dia ke sini. Kebetulan orangnya orang sekitar sini saja yang menghormati tinggalan leluhur dan menghormati para leluhur kita yang begitu ahlinya lah tentang membuat situs seperti ini, candi seperti ini. Berarti lokasinya di mana biasanya untuk? Kalau ritualnya biasanya memang tergantung orangnya masing-masing, keyakinannya masing. Karena situs itu berbeda-beda orang itu di mana tempat untuk pemujaan kita nggak tahu. Atau sembahyang biasanya itu kan di mana membakar dupa itu biasanya. Kan itu untuk katanya sih untuk sembahyang gitu. Soalnya saya lihat ada beberapa Ya, ya, sudut-sudut kayak gitu. Kalau kebetulan orang-orang yang paham tentang spiritual, kemungkinan itu minta izin ke juru bicaranya, minta ke tengah. Itu, minta izin, boleh apa enggak ke tengah. Kalau dia boleh kalau untuk sembahyang atau kirim doa ke leluhur. Tapi ya tidak boleh banyak orang, khusus atau 2 orang minimal gitu. Itu boleh. Kalau banyak orang atau ada beberapa orang, wah kita nggak bisa mengizinkan karena takut nanti ada perusahaan tentang cagar budayanya juga. Gitu. Untuk wisata Pak, dari mana saja yang sudah datang ke sini? Kalau wisata kebetulan ya dari tahun sini nggak antusias sih karena bentuk candinya seperti ini Pak. Kalau dari luar malahan banyak yang luar karena penasaran candi gendong itu untuk apa. Kalau kita sebagai juru biara menerangkan tentang candi ini, kemudian akhirnya juga orang-orang itu tertarik karena candi ini adalah candi Buddha. Ternyata ditemukan stipika itu biasanya itu tempat-tempat yang suci, tempat yang sakral, di mana orang-orang berdatangan untuk berziarah gitu. Stipika itu guna seperti itu. Karena saya kemarin itu membaca sekarang kan kita punya medsos seperti Google itu saya dari stipika itu gunanya apa ya seperti itu, gunanya untuk sembahyang, berdoa atau ziarah gitu ya ke tempat-tempat yang sakral gitu. Kalau Candi Gendong 2, nah Candi Gendong 2 belum kan tadi? Candi Gendong 2 itu lain bentuknya juga kegunaannya kita kalau di sana kegunaannya belum tahu juga karena hanya 1 bilik. Kalau Candi Gendong 2 memiliki ukuran 18 meter persegi. Dan induknya itu berbentuk bujur sangkar juga seperti ini. Kalau ini kan bujur sangkarnya lebih kecil, di sana itu 7 meter persegi. Kalau ini kan 5 meter. Dan yang tengah itu ukurannya 7 meter dan dikelilingi sepertinya beberapa bangunan. Sepertinya menunjukkan arah mata angin. Dan bagian utara itu banyak yang sudah hilang. Yang bagian utara itu. Kalau bagian selatan masih utuh, bentuknya yaitu di bujur sangkar karena sepertinya bangunan itu sepertinya kalau orang-orang yang mengerti atau tentang bentuk bangunannya seperti berbentuk itu kalau orang Hindu Dewata Natasanga itu mengarah ke kedewaannya, di mana letak-letak bangunan itu sebetulnya itu tempat. Ada juga yang mengatakan tunggangannya dan juga ada yang mengatakan itu tempat dewa-dewa yang menguasai penjuru arah mata angin. Untuk kelebihan Candi Gendong itu apa? Kelebihannya ya untuk apa itu segala kelebihannya nggak ada. Fungsinya sama. Fungsinya lain. Kalau ini kan Kalau 2 tadi. kalau ini kan tadi untuk sembahyang kita merujuk ke temuannya untuk apa peribadatan atau sembahyang kita juga. Dan kalau yang di belakang itu hanya 1 bilik.
Satu bilik pusat kecil lagi, Kecil. ukurannya 1 meter, 1 meter 20 itu pusatnya satu bilik. Bisa-bisa itu memang kegunaannya kalau dari cerita rakyatnya itu untuk memandikan jenazah di sini. Itu ada seharusnya ada candi satu lagi yang ditemukan. Tempat memandikan, tempat semayam, tempat sembahyang baru dibakar. Dari Candi Brau diterangkan oleh Hendri Muklempon tahun 1925 bahwa tidak jauh dari Candi Brau itu ada 3 candi. Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Nah itu sampai sekarang yang satu belum ditemukan. Dan ini dinamakan Candi Gedong juga itu berdasarkan dari masyarakat karena sudah sejak dulu tanah ini atau bentuknya gentong dinamakan orang-orang itu Candi Gentong. Nah yang satu ini yang kita jadi pertanyaan. Nah saat itu belum ditemukan ini. Candi yang nggak tahu juga. Karena kita bisa menamakan itu candi, bisa juga dinamakan Candi Gentong, bisa juga dinamakan Candi Gedong, bisa juga dinamakan Candi Tengah. Karena posisinya kan belum tahu juga. Nih. Untuk pemugaran Dan ekavasi. dan evakuasi ya, itu mulai tahun berapa? Kalau Candi Gentong 1 dan 2 ini 5 tahun. Tahun 95 sampai tahun 2000. Itu juga ada pemugaran atau tambal sulam saja karena banyak bata yang asli di bagian atas itu utuh, akan tapi bagian bawah itu sudah keropos, akhirnya ada penggantian. Ini itu. Lima tahun. Ya, untuk pesan pada masyarakat yang saya tekankan kepada para pengunjung semua elemen lah gitu aja, atau masyarakat seluruh Nusantara, lestarikan peninggalan dari leluhur dan cintai dan hormatilah leluhur, karena sebelum kita leluhurlah yang menjadi pembangun inilah gitulah. Begitulah keterangan dan penjelasan dari Bapak Rokiin selaku juru pelihara Candi Gentong yang berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan berakhirnya keterangan dan penjelasan dari Bapak Rokiin, maka berakhir pula sajian berita dari kami terkait sejarah berdirinya Candi Gentong. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.